Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi struktur dan desain organisasi. Submateri yang akan dibahas dalam materi ini adalah 1. Pendahuluan, 2. Dimensi struktur organisasi, 3. Birokrasi, mekanis, organik, dan organisasi, 4. Model dinamis struktur organisasi, 5. Peran administrasi dalam mempersiapkan desain organisasi. 1. Pendahuluan. Setiap organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu. Mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan yang diputuskan. Dengan demikian, seseorang yang mengadakan hubungan interaksi dengan pihak lainnya tidak atas kemauan sendiri. Dalam batasan-batasan tersebut terdapat kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya dan berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian tugas untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Namun, setiap organisasi mempunyai struktur yang berbeda-beda, di mana struktur tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggotanya. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pengorganisasian antara lain adalah membagi pekerjaan yang harus dilakukan menjadi departemen-departemen dan jabatan yang terperinci, membagi tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan masing-masing jabatan, mengkoordinasikan, membagi tugas organisasi, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan di dalam unit-unit, membangun hubungan di kalangan individu, kelompok, dan departemen, menetapkan garis-garis wewenang formal, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi. 2. Dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi adalah karakteristik internal yang menciptakan dasar untuk mengatur dan membandingkan organisasi. Dimensi ini membantu menggambarkan bagaimana organisasi dirancang dan bagaimana mereka beroperasi. Menurut Richard L. Duff, terdapat dua tipe dimensi desain organisasi, yaitu dimensi struktural. Dimensi struktural mengacu pada karakteristik internal organisasi yang menciptakan suatu dasar untuk mengukur dan membandingkan organisasi. 2. Dimensi kontekstual. Dimensi kontekstual mengacu pada karakteristik lingkungan eksternal yang mempengaruhi struktur organisasi. 3. Birokrasi, mekanis, organik, dan organisasi. Birokrasi, mekanis, dan organik adalah dua model ideal organisasi yang dikemukakan oleh sosiolog Jerman yang bernama Max Weber dalam bukunya The Theory of Social and Economic Organization. Kedua model ini berbeda dalam hal struktur, proses pengambilan keputusan, dan budaya organisasi. Birokrasi mekanis memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, struktur hierarki. 2. Spesialisasi tinggi. 3. Aturan dan prosedur yang kaku. 4. Pengambilan keputusan tersentralisasi. 5. Budaya organisasi yang impersonal. Birokrasi organik dicirikan dengan karakteristik 1. Struktur datar. 2. Spesialisasi rendah. 3. Aturan dan prosedur yang fleksibel. 4. Pengambilan keputusan terdesentralisasi. 5. Budaya organisasi yang personal. 4. Model dinamis struktur organisasi. Model dinamis struktur organisasi adalah model yang menjelaskan bagaimana struktur organisasi berubah seiring waktu. Model ini berbeda dengan model statis yang menggambarkan struktur organisasi pada satu titik waktu. Beberapa model dinamis struktur organisasi yang terkenal adalah 1. Model daur hidup Greiner. Model ini dikemukakan oleh Larry Greiner pada tahun 1972. Model ini menggambarkan 5 tahap perkembangan organisasi, yaitu tahap kreativitas, tahap kritis kepemimpinan, tahap otonomi, tahap koordinasi, tahap kontrol. 2.
Model konfigurasi Miles dan Snow. Model ini dikemukakan oleh Robert Miles dan Charles Snow pada tahun 1974. Model ini mengklasifikasikan organisasi menjadi 4 jenis berdasarkan 2 dimensi. Dimensi stabilitas lingkungan dan dimensi fokus strategi. 4 jenis organisasi menurut Miles dan Snow adalah penjaga, pencari, penganalisis, dan rektor. 3. Model transformasi Nelson dan Winter. Model ini dikemukakan oleh Richard Nelson dan Sidney Winter pada tahun 1982. Model ini berfokus pada bagaimana organisasi belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. 5. Peran administrasi dalam mempersiapkan desain organisasi. 1. Mengumpulkan dan menganalisis data. Administrasi mengumpulkan data tentang lingkungan organisasi seperti kondisi pasar, teknologi baru, dan peraturan pemerintah. 2. Mengembangkan struktur organisasi. Administrasi bekerja sama dengan manajemen puncak untuk mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. 3. Mengembangkan proses bisnis. Administrasi bekerja sama dengan departemen lain untuk mengembangkan proses bisnis yang efektif dan efisien. 4. Menerapkan desain organisasi. Administrasi bekerja sama dengan departemen lain untuk mengimplementasikan desain organisasi yang baru. 5. Memantau dan mengevaluasi desain organisasi. Administrasi memantau dan mengevaluasi aktivitas desain organisasi. Yang terakhir, kesimpulan. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain. Hal ini mendorong terbentuknya berbagai bentuk organisasi yang bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Organisasi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama dan memenuhi kebutuhan sosial, baik dari sektor swasta maupun publik, seperti di sekolah, perusahaan, dan instansi pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, organisasi membutuhkan struktur yang baik untuk memastikan kerjasama antar anggotanya efektif dan efisien. Administrasi memainkan peran penting dalam mendesain dan mengimplementasikan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, pengembangan struktur dan proses bisnis, serta implementasi dan evaluasi desain organisasi. Struktur yang efektif memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tetap kompetitif. Dengan demikian, peran administrasi dalam mempersiapkan desain organisasi sangat krusial untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan organisasi di tengah dinamika perubahan lingkungan yang cepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.